Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini kita kembali bertemu dalam kuliahan Bahasa Indonesia dan hari ini kita akan membahas materi mengenai paragraf. Paragraf sebagaimana yang Anda ketahui memiliki ciri yang khusus dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Dibandingkan dengan bentuk kalimat dan dibandingkan dengan bentuk kata. Paragraf bentuknya atau polanya itu menjorok ke dalam jika dibandingkan dari margin paling kiri. Jadi baris pertama pada paragraf itu menjorok ke dalam dari sisi margin kiri. Kita sering menyebut paragraf ini dengan istilah alinea. Apa itu paragraf? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah dicantumkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia, disampaikan bahwa paragraf ialah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok, dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau yang saya sebut tadi dengan alinea. Nah, ciri-ciri paragraf ini Anda bisa melihat bahwasanya paragraf itu penulisannya menjorok ke dalam. Lalu, satu paragraf terdiri atas 3-7 kalimat. Nah, ini penting untuk Anda ketahui bahwa satu paragraf itu minimal terdiri atas 3 kalimat. Mengapa 3 kalimat? Karena kalimat pertama merupakan kalimat topik atau kalimat utama dan 2 kalimat lainnya menjadi minimal kalimat penjelas. Nah, dalam sebuah paragraf harus dimuat maksimal hanya 7 kalimat. Mengapa hanya 7 kalimat? Karena kalau kalimat tersebut lebih dari 7, diasumsikan nantinya akan terjadi pengulangan atau akan terjadi pemborosan atau ada kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang dibahas. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa sebuah paragraf terdiri atas 3-7 kalimat. Jadi boleh terdiri atas 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat, atau paling banyak 7 kalimat. Nah, yang paling pasti paragraf itu harus memuat satu ide pokok. Satu ide pokok maksudnya hanya boleh satu hal yang dibahas diulas secara kontinu atau terus-menerus dalam paragraf tersebut. Nanti Anda akan melihat bagaimana satu ide pokok tersebut dibahas dalam sebuah paragraf. Dan yang keempat, yang pasti sebuah paragraf memiliki kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Yang namanya kalimat utama tentu hanya satu. Yang selebihnya merupakan kalimat penjelas. Tapi nanti akan ada juga posisinya, kita lihat di mana letak kalimat utama tersebut. Kita lihat pada contoh, masyarakat Indonesia suka latah berbahasa. Nah, ini diasumsikan sebagai kalimat utama. Mengapa kalimat utama? Kita lihat apa maksudnya dari latah berbahasa, apa penjelasan dari latah berbahasa. Salah satu kelatan itu tampak pada kata kuliner. Dia menjelaskan latah berbahasa tadi. Sejak Bondan Winarno membawakan acara wisata kuliner di salah satu televisi swasta pada tahun 2005, kata kuliner pun populer di tengah-tengah masyarakat karena jargon maknyos yang menjadi andalan setiap mencicipi makanan yang lezat. Nah, ini menjadi penjelasan apa yang dimaksud dengan latah berbahasa. Jadi Anda bisa melihat bahwa kalimat utama pada awal kalimat yang saya beri warna biru ini merupakan kalimat utama. Mengapa dia kalimat utama? Karena dia masih bersifat umum gagasannya dan butuh penjelasan. Nah, kalimat kedua serta kalimat ketiga pada paragraf tersebut merupakan kalimat penjelas. Mengapa? Karena bersifat spesifik atau menjelaskan dari apa yang diuraikan pada kalimat utama. Dan ini merupakan tulisan saya yang dimuat di Scientia pada tahun 2020. Lalu, untuk membuat sebuah paragraf, Anda harus memahami paragraf tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Apa saja syarat dalam membuat paragraf? Yang pertama, sebuah paragraf harus memuat kesatuan. Kesatuan maksudnya
tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Itu dinamakan dengan kesatuan. Bahwa pada bagian ini, fungsi paragraf itu untuk mengembangkan gagasan pokok atau topik tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangannya tidak boleh ada unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan tersebut. Nah, yang pertama, sebuah paragraf harus memuat kesatuan atau satu ide pokok, satu gagasan utama. Yang kedua, sebuah paragraf harus memiliki kepaduan atau dalam ilmu bahasa namanya koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi itu artinya ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Seperti apa hubungan tersebut dalam kalimat? Setelah ini akan Ibu jelaskan. Bahwa paragraf yang memiliki koherensi ini akan sangat memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan yang disuguhkan. Yang ketiga, dalam paragraf tersebut harus ada namanya kelengkapan. Apa itu kelengkapan? Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat utama. Jadi, harus lengkap, ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas sehingga sebuah paragraf tersebut menjadi lengkap. Nah, kita kembali ke persoalan tadi kepaduan atau koherensi. Bagaimana sebuah paragraf tersebut dianggap sebagai paragraf yang padu, paragraf yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Ada beberapa penanda dalam paragraf. Pertama, sebuah paragraf dikatakan koheren ketika dia memiliki repetisi atau pengulangan bentuk. Apa maksudnya repetisi? Atau apa yang dikatakan dengan pengulangan bentuk? Bahwa di dalam paragraf tersebut ada topik, ada gagasan yang diulang secara kontinu dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, sampai kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Jadi satu kata atau satu diksi atau satu gagasan diulang secara kontinu dan tidak terlepas dari pembahasan tersebut dalam paragraf itu. Anda bisa lihat pada contoh repetisi ini, saya sudah memberi warna orange atau warna kuning ini ya, warna kuning bahwa ada kata yang diulang yaitu kata sampah. Kita baca. Sampah selalu memusingkan. Sampah yang dibuang di sembarangan tempat membuat lingkungan menjadi tidak indah dan kotor. Sampah yang dibuang ke aliran air mengakibatkan penyumbatan. Penimbunan sampah di tempat tertentu menimbulkan bau busuk dan lingkungan tercemar. Pemerintah harus cepat mencari solusi yang cepat untuk mengatasi masalah sampah ini. Jadi, Anda bisa lihat pada paragraf ini ada yang namanya repetisi atau pengulangan. Apa yang diulang? Kata sampah itu diulang dari awal sampai akhir. Sehingga yang dibahas adalah persoalan sampah, dan pada bagian akhir pun juga diulas tentang sampah. Pengulangan bentuk sampah ini membuat paragraf menjadi koheren, menjadi padu. Karena yang dibahas dari awal sampai akhir itu saling berkaitan. Selain repetisi, ada juga kepaduan sebuah paragraf ditandai dengan adanya kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, kata ganti orang. Yang kedua, kata ganti yang lain, seperti kata ganti petunjuk atau kata ganti tempat. Nah, pada kata ganti orang, untuk orang pertama itu ada saya atau aku, digantikan dengan ku. Untuk orang pertama tunggal ya, orang pertama jamak ada kita, ada kami. Orang ketiga ada engkau, ada orang kedua ada engkau dan kau, ada kamu dan mu. Kalau jamaknya kamu sekalian. Orang ketiga ada dia, ada ia, ada beliau, ada mereka, adanya. Nah, untuk kata ganti yang lain, seperti kata ganti penunjuk itu ada itu, ini, kata ganti waktu tadi, begitu, demikian, kata ganti tempat di situ, ke situ, di atas, di sana, di sini. Jadi, dalam paragraf tersebut kita menggunakan kata ganti ini untuk menunjukkan bahwa terjadi bahwa terdapat ada hubungan kepaduan antara satu yang dibahas dengan yang lain. Contoh kata ganti orang, Anda bisa lihat pada kalimat Rudi memiliki peringkat teratas di kelas. Yang dibahas ialah Rudi. Lalu, ketika belajar, dia sangat fokus dan tidak mudah terganggu.
Teman-temannya, yang kata ganti pertama ada dia menggantikan Rudi. Teman-temannya, Nya juga menggantikan Rudi. Teman-temannya sering meminta tolong untuk diajari matematika. Selain itu juga menunjukkan kata ganti untuk penunjuk waktu di sini. Selain itu, dia sering menyempatkan diri untuk mengajari teman-temannya yang belum paham. Nah, pada paragraf ini untuk memadukan atau menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat yang lain, penulis itu menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu dia dan ia dan nya itu untuk menggantikan subjek atau pelaku pada paragraf tersebut yaitu Rudi. Nah, ada lagi contoh kata benda. Tadi kan kata ganti orang ya, ada lagi contoh kata benda yaitu ada beberapa varian dendeng dalam masakan khas Padang. Salah satunya ialah dendeng balado. Makanan ini merujuk pada dendeng tadi. Terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut juga merujuk pada dendeng tadi. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng. Kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasa dikenal dengan bumbu balado. Nah, dengan menggunakan kata ganti benda ini, kita bisa melihat adanya hubungan antara kalimat kedua dengan kalimat sebelumnya. Lalu, yang ketiga, sebuah paragraf juga bisa ditandai dengan adanya kata hubung. Antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu memiliki hubungan, memiliki keterkaitan. Bagaimana cara menghubungkannya? Biasanya dengan adanya kata hubung dalam paragraf tersebut. Misal, kalau nanti Anda mau menjelaskan adanya hubungan tambahan dalam kalimat tersebut, bahwa kalimat kedua merupakan tambahan makna atau tambahan penjelasan dari kalimat pertama, kita bisa menggunakan kata hubung seperti selanjutnya, tambahan pula, di samping itu. Lalu kalau ingin mempertentangkan, kita bisa pakai mempertentangkan kalimat kedua dengan kalimat pertama, kita bisa pakai kata hubung akan tetapi, walaupun demikian, lain halnya dengan. Untuk membandingkan kalimat kedua dengan kalimat pertama, kita bisa menggunakan kata hubung dalam hal demikian, sehubungan dengan itu, atau untuk melihat hubungan akibat antara kalimat kedua dengan kalimat pertama, kita bisa menggunakan kata hubung oleh karena itu, akibatnya. Nah, begitu juga dengan hubungan tujuan menggunakan untuk maksud itu, untuk itu, hubungan singkatan, singkatnya sebagai simpulan, hubungan waktu, sementara itu, setelah itu, atau hubungan tempat berdekatan dengan itu. Artinya apa? Dengan menggunakan kata hubung ini dalam paragraf yang biasanya diletakkan pada kalimat penjelas, ingat ya, diletakkan pada kalimat penjelas, baik pada kalimat kedua dalam paragraf atau kalimat ketiga sampai kalimat terakhir pada paragraf tersebut, ini bisa menunjukkan adanya koherensi, adanya kepaduan atau hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Hal lain yang perlu Anda ketahui terkait apa saja jenis-jenis dari paragraf. Ada beberapa indikator atau pembeda dari jenis-jenis paragraf, tapi yang paling utama yang perlu Anda ketahui ada dua. Yang pertama tentu berdasarkan letak kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan atas paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran, dan juga ada paragraf yang keseluruhan kalimatnya merupakan kalimat topik atau tidak ada sama sekali kalimat topik di dalamnya karena di dalamnya merupakan kalimat yang penting. Nah, Anda bisa lihat yang pertama itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat topik terletak di awal paragraf. Terletak di awal paragraf, Anda bisa lihat pada warna yang saya beri bedakan pada awal paragraf. Arang aktif merupakan sejenis arang yang diperoleh dari pembakaran yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Bagaimana penjelasannya? Arang ini dapat diperoleh dari pembakaran zat arang tertentu seperti ampas tebu, tempurung kelapa, dan tongkol jagung. Jenis arang ini banyak digunakan dalam beberapa industri pangan atau non-pangan. Industri kimia dan farmasi juga menggunakan jenis arang ini.
seperti memurnikan minyak, menghilangkan bau yang tidak murni, dan menguapkan zat yang tidak perlu. Anda bisa lihat bahwa kalimat yang bersifat umum terletak pada awal paragraf, lalu kalimat yang bersifat penjelasan terletak pada kalimat kedua, kalimat ketiga dalam paragraf tersebut. Berbeda dengan paragraf deduktif, sementara itu paragraf induktif, kalimat topik terletak di akhir paragraf. Artinya, sebuah paragraf diawali dulu dengan kalimat penjelas, lalu diakhiri dengan kalimat utama. Kita bisa lihat pada contoh berikut. 2 orang anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian, seorang anak perempuan hilang ketika pulang dari sekolah. Setelah itu, polisi menemukan bercak-bercak darah di kursi belakang mobil John. Polisi juga menemukan potret 2 orang anak kecil yang tewas tersebut di dalam kantong celana John. Dengan demikian, John merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tentang hilangnya 3 orang anak itu. Kita bisa melihat kalimat terakhir merupakan kalimat yang bersifat umum. Mengapa? Karena kalimat tersebut merupakan kalimat simpulan, apalagi ditandai dengan adanya kepaduan atau koherensi berupa kata hubung. Dengan demikian, yang menyimpulkan dari beberapa fakta-fakta yang sudah ditemukan, disimpulkanlah siapa yang menjadi pelaku pada kejadian hilangnya 3 orang anak pada paragraf tersebut. Lalu yang ketiga, ada dinamakan dengan paragraf deduktif-induktif, atau Anda mungkin sering sekali menyebutnya dengan paragraf campuran. Maksud paragraf ini, kalimat topik terletak pada awal dan juga pada akhir paragraf. Ada pengulangan, ada di awal dan ada juga di akhir. Anda bisa lihat pada layar, pada kalimat, pada paragraf, pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah murah, sehat, dan kuat. Masih bersifat umum. Dijelaskan pada para kalimat berikutnya, Departemen Pekerjaan Umum sudah lama menyelidiki bahan rumah yang murah tetapi kuat. Bahan perlit yang diperoleh dari batu-batuan gunung berapi menarik perhatian para ahli. Lagi pula, bahan ini dapat dicetak menurut keinginan seseorang. Usaha ini menunjukkan pemerintah berusaha membangun rumah murah, sehat, dan kuat untuk memenuhi keperluan rakyat. Jadi, Anda bisa lihat paragraf pada kalimat pertama pada paragraf tersebut dan kalimat terakhir pada paragraf tersebut merupakan kalimat yang bersifat umum dan terjadi pengulangan sehingga ada pada bagian awal dan ada pada bagian akhir. Ini dinamakan dengan paragraf deduktif-induktif atau Anda katakan sebagai paragraf campuran. Yang terakhir, ada paragraf tanpa kalimat topik, tapi saya lebih suka menyatakan bahwa paragraf itu memuat seluruh kalimat topik. Mengapa demikian? Karena pada paragraf tersebut semua kalimat penting. Semua kalimat menjadi bagian. Kalau paragraf tersebut salah satu kalimatnya dihilangkan, maka paragrafnya menjadi tidak berterima. Karena ini biasanya terjadi pada karya sastra seperti cerpen, novel, skenario, naskah drama. Jadi urutan-urutan peristiwa dalam naskah tersebut atau dalam karya tersebut penting untuk dibaca dan tidak boleh diabaikan meskipun satu buah kata. Anda bisa lihat pada layar, pada tengah hari itu, Pak Lurah datang. Setelah itu, Bapak Bupati menyusul datang ke tempat itu. 1 jam kemudian, kita melihat orang-orang telah berkumpul di arena. Acara pun dimulai. Artis-artis muda belia mengisi acara selingan. Wartawan tampak sibuk mengambil gambar. Nah, Anda bisa lihat seluruh kalimat pada paragraf tersebut saling berkelindan, saling berhubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Itu paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada lagi paragraf berdasarkan isi. Untuk paragraf berdasarkan isi, saya yakin Anda semuanya pernah membuat, pernah memahami dari materi-materi disampaikan oleh guru bahwa ada 5 paragraf yang kita kenal, ada paragraf deskripsi, ada paragraf narasi, ada paragraf eksposisi, ada paragraf argumentasi, dan ada paragraf persuasi. Apa itu paragraf deskripsi? Paragraf yang menggambarkan sesuatu. Dengan gambar kita bisa melihat pelangi, kita bisa melihat laptop, kita bisa melihat mata dengan gambar. Tapi pada kalimat, pada paragraf dengan paragraf deskripsi, tanpa melihat gambar tadi Anda bisa membayangkan bagaimana bentuk pelangi, bagaimana bentuk laptop, bagaimana bentuk meja misalnya dengan kata-kata yang dideskripsikan, yang digambarkan oleh si penulis. Jadi
Paragraf deskripsi kecenderungan menggambarkan sesuatu. Nah, berbeda dengan paragraf deskripsi, pada paragraf narasi, paragraf ini lebih menceritakan, tidak menggambarkan tapi menceritakan. Biasanya menceritakan berdasarkan urutan waktu. Saya akan pergi ke sekolah. Pertama sekali, saya akan mengambil kunci lalu menghidupkan motor. Jadi setelah itu saya akan menuju jalan raya dan berangkat ke jalan Limau Manis. Jadi ada urutan di sana atau ada hal yang diceritakan berdasarkan urutan-urutan tertentu pada paragraf narasi. Sementara itu paragraf eksposisi dari bahasa Inggris yaitu expose itu mengungkapkan, menjabarkan hal-hal tertentu. Biasanya paragraf eksposisi ini menguraikan atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum. Misalnya soal keilmuan. Linguistik merupakan ilmu bahasa. Linguistik terdiri atas 2 kajian, yaitu kajian mikro dan kajian makro. Pada kajian mikro dibahas mengenai struktur bahasa, sementara itu pada kajian makro dibahas bagaimana penggunaan atau penerapan struktur bahasa dalam keseharian masyarakat. Anda bisa lihat kalimat-kalimat tersebut menjelaskan, menguraikan apa yang paling dibahas, apa yang paling penting pada topik tersebut. Lalu kalau paragraf argumentasi merupakan paragraf yang menjelaskan argumen, pendapat kita. Misalnya saya menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah pada saat pandemi ini cukup mengkhawatirkan. Nah, kata cukup mengkhawatirkan adalah pendapat saya. Tapi mungkin bagi orang lain, pemilihan pada masa pandemi ini harus dilanjutkan karena ini berkaitan dengan kepemimpinan atau periode-periode kepemimpinan. Nah, ketika kita berbeda pendapat, ini dikatakan dengan paragraf argumentasi. Pendapat kita mungkin berbeda, tetapi alasan perbedaan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah. Tidak boleh berdasarkan pendapat-pendapat pribadi. Karena kalau dijelaskan berdasarkan pendapat-pendapat pribadi, akan cenderung menyebabkan terjadinya perdebatan atau permusuhan. Tapi kalau dijelaskan dengan pandangan-pandangan ilmiah, hal-hal yang bersifat fakta dan logis, itu akan menyebabkan orang menerima pendapat-pendapat kita. Yang terakhir ada juga paragraf persuasi. Persuasi dengan kata persuasif yaitu ajakan. Paragraf persuasi artinya mengajak orang lain untuk melakukan apa yang akan kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh penulis. Misalnya tadi pada contoh paragraf deduktif yang tentang sampah, pada bagian akhir kita bisa menyatakan bahwa marilah kita membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Atau marilah kita kumpulkan sampah, kita pilah dan kita buang atau kita berikan kepada bank sampah agar bisa diolah untuk kebutuhan yang lain. Kata mari, kata ayo merupakan kata-kata menunjukkan persuasif, menunjukkan ajakan agar orang lain melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, saya pikir untuk jenis paragraf berdasarkan isi, Anda sudah memahami hal tersebut. Nah, yang paling penting dalam menulis paragraf atau menguraikan gagasan, ini sering terjadi atau menjadi masalah atau kendala pada Anda ketika nanti Anda menulis artikel, menulis makalah, menulis paper, atau bahkan menulis skripsi, bahwa sering sekali mahasiswa tersebut sulit menguraikan gagasan-gagasannya. Padahal sudah dijelaskan, dalam membuat paragraf minimal Anda membuat 3 kalimat. Lalu Anda buat atau tuliskan kalimat utama pada awal paragraf. Lalu kalimat berikutnya menjelaskan apa yang terdapat pada kalimat utama tadi. Nah, ketika Anda menjelaskan apa yang akan ditulis berkaitan dengan kalimat utama tadi, ada beberapa langkah atau pilihan yang bisa Anda ikuti. Yang pertama, dengan cara menguraikan paragraf menggunakan paragraf contoh. Artinya, pikiran utama tadi dijelaskan dengan memberikan contoh. Nah, biasanya tentu karena ini paragraf contoh, tentu Anda bisa menggunakan kata contohnya, misalnya, diantaranya, seperti, yakni. Nah, pada paragraf ini, penulis paragraf ini menggunakan kata contohnya. Dalam tulisannya, Ian Holder tidak menekankan perbedaan antara dokumen dan catatan. Dia lebih menekankan aspek interpretasi ragam dokumen dan catatan yang tertuang dalam sebuah teks. Tipe-tipe yang berbeda dari teks harus dipahami dalam konteksnya dengan kondisi pada waktu teks itu dibuat. Contohnya,
Seseorang yang akan melakukan penelitian terhadap sebuah teks harus mengetahui apakah teks tersebut asli atau mengalami penyalinan kembali. Seseorang yang menganalisis teks itu harus melihat jenis tulisan, gaya bahasa, bentuk ejaan, dan arti dari kata-kata dalam teks tersebut. Nah, dengan cara atau dengan menggunakan kata contohnya tadi atau misalnya, ini menunjukkan bahwa Anda menguraikan kalimat utama tadi dengan kalimat penjelas dengan memberikan contoh. Ada lagi dengan cara kita membuat perbandingan. Jadi kalimat utama tadi sudah Anda tulis, pada kalimat penjelas Anda bandingkan dua hal yang disebutkan tersebut, baik dari sisi persamaannya maupun pada sisi perbedaannya. Misalnya pada paragraf, isogloss dan heterogloss merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi pada dasarnya sama. Nah, dia membandingkan dua hal yang berbeda tapi sebenarnya sama. Isogloss adalah sebuah garis imajiner yang diterapkan pada sebuah peta bahasa. Pengertian heterogloss juga berbunyi demikian. Perbedaan terletak pada tujuan pembubuhan garis tersebut di dalam peta. Isogloss menyatukan tiap titik pengamatan, sedangkan heterogloss memisahkan setiap gejala berdasarkan wujud atau sistem yang berbeda. Jadi, Anda bisa memperjelas atau menjelaskan kalimat utama dengan menggunakan kata perbandingan. Cara ketiga, dengan Anda menguraikan gagasan tadi, itu dengan paragraf analogi, yaitu menganalogikan atau mengibaratkan, mengumpamakan sesuatu yang memiliki kesamaan sifat. Pada layar Anda bisa lihat bahwa seorang ahli membandingkan bahasa proto atau bahasa paling tua itu dengan bahasa di bawahnya dengan persamaan sebatang pohon. Jadi, batang pohon mengeluarkan cabang-cabang baru. Tiap cabang akan bertunas menjadi cabang-cabang baru. Cabang-cabang ini pun kemudian mengeluarkan ranting baru. Demikianlah analoginya untuk bahasa, bahwa proses pencabangan ini sama dengan pencabangan pada bahasa. Jadi seperti kita ya, ada rumpun bahasa Austronesia, rumpun induknya, di bawahnya ada rumpun bahasa Melayu, di bawahnya ada lagi rumpun bahasa Minangkabau, dan bahasa-bahasa lainnya. Dia menganalogikan rumpun-rumpun bahasa dengan cabang-cabang pada pohon. Atau Anda bisa juga menganalogikan otak manusia itu dengan komputer. Bahwa kalau kita menggunakan komputer secara terus-menerus, maka komputer akan hang atau error sehingga akan mati tiba-tiba. Sama halnya dengan pikiran manusia atau otak manusia. Kalau digunakan terus-menerus tanpa adanya istirahat, maka kita akan lelah dan bisa menyebabkan penyakit lain, misalnya jantung yang menyebabkan kita mungkin meninggal tiba-tiba. Jadi analogi adalah menganalogikan. Paragraf kalimat penjelasan tadi bisa kita uraikan dengan menganalogikan benda dengan kesamaan sifat tertentu. Cara lainnya, ketika Anda akan membuat paragraf, bisa juga dengan menguraikan sebab akibat. Jadi, pada kalimat utama adalah sebab, pada kalimat penjelas merupakan akibat. Misalnya, Anda bisa lihat pada contoh, proses pemilihan capres dan cawapres berdampak positif bagi masyarakat. Mereka semakin sadar akan hak-haknya. Mereka tidak hanya menyadari hak politik, tapi juga mendapatkan kesejahteraan. Ini sebabnya. Mengapa bisa? Mereka merasakan bahwa penderitaan dan kesulitan hidup merupakan akibat semakin meluasnya pejabat yang korupsi. Jadi ada sebabnya adalah korupsi, lalu ada akibatnya adalah adanya kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Jadi Anda bisa menguraikan paragraf dengan adanya hubungan sebab akibat. Nah, selain itu, Anda juga bisa nanti menguraikan gagasan utama dalam paragraf dengan paragraf kronologi. Kronologi artinya menjelaskan keterangan secara terperinci dari awal sampai akhir atau dari A sampai Z. Misalnya pada layar Anda bisa lihat bagaimana ahli antropologi itu membedakan atau merunutkan kronologi munculnya manusia berdasarkan pandangan antropologi. Bahwa sejenis makhluk yang disebut primat muncul pertama kali dari mamalia kira-kira 70 juta tahun yang lalu. Setelah berevolusi selama lebih kurang 40 juta tahun, makhluk primat itu bercabang-cabang, diantaranya sejenis cabang yang disebut hominoid. Setelah menempuh kurun waktu 15 juta tahun, dari homonoid itu lahirlah sejenis kera yang disebut pongit. Setelah menempuh kurun waktu 15 juta tahun lagi, dari pongit lahirlah makhluk baru disebut dengan hominid atau manusia.
Ini pandangan ahli antropologi. Anda tidak bisa samakan pandangan ini dengan ahli agama atau dengan ahli biologi dan lain-lain. Jadi ini pandangan kronologi berdasarkan pandangan ilmu tertentu. Juga bisa Anda gunakan untuk menguraikan sebuah paragraf menggunakan paragraf kronologi. Di samping itu, Anda juga bisa menguraikan paragraf yang akan Anda tulis nanti menggunakan paragraf perincian. Artinya menguraikan sesuatu secara rinci. Misalnya, pada layar Anda bisa lihat contoh, alat indera adalah alat yang dimiliki manusia untuk mengenal sesuatu. Alat tersebut ada 5. Dia merinci apa yang 5 itu, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata berfungsi untuk mengenal rupa atau warna, telinga untuk mengenal suara, hidung untuk mengenal bau-bauan, lidah untuk mengenal rasa, dan kulit untuk mengenal halus atau kasarnya sesuatu. Jadi dirincikan yang menjadi kalimat utama tadi menjadi lebih spesifik dan lebih jelas atau lebih detail. Nah, selain itu, kita juga bisa menguraikan gagasan dalam paragraf dengan menggunakan paragraf definisi. Definisi artinya istilah, menjelaskan pengertian yang terkandung dalam pikiran utama. Biasanya kita bisa menggunakan definisi menggunakan kata ialah, adalah, dan merupakan. Pada layar Anda bisa lihat ada kata adalah untuk mendefinisikan sesuatu. Berkas isogloss adalah kumpulan isogloss yang terdapat pada peta data. Isogloss ini merupakan garis imajiner yang dibubuhkan di atas peta untuk menghubungkan tiap titik pengamatan yang menampilkan gejala kebahasaan yang serupa. Setiap peta data dibubuhi isogloss. Cara membuat berkas isogloss adalah dengan menyalin isogloss pada setiap peta data tersebut. Jadi, kita bisa menguraikan paragraf tadi dengan menggunakan kata penjelasan yang definitif, itu kata-kata menjelaskan definisi seperti adalah, ialah, dan merupakan. Nah, Ananda itulah yang termasuk, itulah caranya nanti ketika setelah ini Anda akan diminta membuat sebuah karya ilmiah seperti artikel. Dalam artikel atau dalam sebuah teks tersebut Anda akan menyusunnya berdasarkan paragraf-paragraf. Jadi untuk memvariasikan paragraf tadi, Anda bisa mulai paragraf pertama dengan paragraf definisi, paragraf selanjutnya dengan paragraf contoh, lalu paragraf analogi, lalu paragraf apalagi tadi paragraf yang lainnya. Jadi Anda bisa variasikan bagaimana cara menguraikan gagasan ini. Nah, dalam paragraf yang perlu Anda perhatikan, ingat harus ada koherensi, kepaduan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Bagaimana caranya bahwa kalimat utama itu merupakan kalimat yang bersifat umum dan kalimat penjelas diisi dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan apa yang dibicarakan pada kalimat pertama tadi sebagai kalimat yang bersifat kalimat umum tadi. Nah, untuk menguji kemahiran Anda pada sisa waktu hari ini, jadi sisa waktu hari ini ya, Anda mengerjakan tugas latihan bahwa ada 6 kalimat yang sudah saya siapkan. Tugas Anda itu menyusun bahwa ini ada 6 kalimat yang masih bersifat puzzle, tidak beraturan. Anda susun menjadi sebuah paragraf. Anda pilih dari 6 kalimat ini mana yang merupakan kalimat utama. Berarti satu kalimat utama atau ada 2 kalimat utama yang letaknya di awal atau di akhir misalnya, dan sisanya merupakan kalimat penjelas. Anda susun menjadi sebuah paragraf. Setelah Anda susun, Anda tentukan bahwa satu, apa jenis paragraf pada paragraf yang Anda susun tersebut. Misalnya jenisnya paragraf deduktif, alasannya adalah induk kalimat kalimat utama ada pada awal paragraf. Atau mungkin jenisnya adalah paragraf argumentatif, yaitu paragraf yang menguraikan pernyataan-pernyataan tertentu misalnya. Atau paragraf tersebut merupakan paragraf yang dikembangkan dengan contoh misalnya, ada kata contoh di dalamnya. Jadi nanti Anda menentukan jenisnya berdasarkan 3 paragraf tadi ya. Berdasarkan letak kalimat utama apa nama paragrafnya. Berdasarkan isi apa nama paragrafnya. Dan berdasarkan penguraian gagasan apa nama paragrafnya. Lalu Anda berikan alasan mengapa Anda mengkategorikannya pada paragraf tersebut. Yang kedua, Anda sebutkan hanya koherensi saja. Koherensi apa yang ada pada paragraf tersebut? Apakah repetisi? Apakah repetisi? Apakah tadi kata hubung yang digunakan atau kemudian kata ganti apa yang digunakan? Jadi Anda perhatikan di sana apa koherensi yang digunakan pada paragraf tersebut.
Yang ketiga, secara spesifik kata hubung apa saja yang ada dalam paragraf tersebut. Misalnya ada kata hubung tetapi. Tetapi itu termasuk dalam kata hubung apa? Kata hubung pertentangan misalnya. Apa yang dipertentangkan Anda jelaskan dalam jawaban Anda. Nah, untuk latihan ini harus selesai dikerjakan hari ini. Jadi waktu kita berakhir berapa menit, tinggal dari sekarang Anda kerjakan dalam Microsoft, tidak usah Anda kerjakan tulisan tangan, karena nanti takut saya menyalin ya. Anda kerjakan dalam tulisan tangan, dalam bentuk paragraf, lalu Anda jawab di bawahnya. Anda scan menggunakan CAM scanner atau Anda foto menggunakan HP, Anda convert atau Anda konversikan ke dalam bentuk PDF, lalu kirimkan ke email sebagaimana seperti biasa Anda mengirimkan tugas. Jadi waktu pengiriman tugas ini tinggal berapa menit hari ini kita selesai perkuliahan, maka pada waktu itulah tugas ini dikumpulkan. Karena hanya satu paragraf yang Anda analisis, tidak perlu waktu yang banyak. Saya yakin Anda bisa menyelesaikannya pada hari ini. Nah, itu Ananda pertemuan kita hari ini mengenai paragraf. Anda silakan tutup pertemuan hari ini dengan menyelesaikan latihan yang sudah Ibu bagikan tadi. Anda juga bisa mengunduh latihan tersebut di Island karena saya sudah membagikan bahan ajar ini ke Island Anda masing-masing. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.